Pertanyaan yang pertama dari ini tidak disebutkan namanya. Pak Ustadz, saya pernah membaca sebuah hadis bahwa Nabi melarang kita untuk memberikan jabatan kepada orang yang memintanya. Dengan kata lain, jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya. Bukankah calon bupati, caleg, calon gubernur, bahkan capres itu mereka meminta jabatan? Bagaimana pendapat Ustaz? Saya tentu untuk menjawab pertanyaan ini tidak bisa berpendapat seorang. Maka kita harus mengutip pendapat atau perkataan-perkataan dari ulama terkait dengan hadis ini. Hadisnya bagaimana Pak Ustaz? Hadisnya sahih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Nabi melarang kita memberikan jabatan kepada orang yang memintanya. Nah, tetapi kita lihat juga bahwa dalam Al-Quran itu kita bisa lihat bahwa Nabi Yusuf itu dia minta jabatan sebagai bendahara negara. Bisa dilihat Al-Quran surah Yusuf ayat 55. Berikanlah aku jabatan sebagai bendahara negara. Fa inni hafizun alim, bahwa aku ini adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Nah, bagaimana kita mengkorelasikan, bagaimana kita mensinkronkan antara hadis dan ayat ini? Hadis melarang kita untuk memberikan jabatan kepada orang yang mintanya. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Yusuf pernah meminta jabatan sebagai bendahara negara. Nah, dalam hal ini pertama kita lihat pendapat Imam bin Ali Asy-Syaukani. Kata beliau bahwa dengan jabatan atau dengan kekuasaan bahwa akan memberikan kemaslahatan yang banyak dibanding tidak punya jabatan. Contoh misalnya, untuk melarang minuman keras di sebuah kampung, kalau saya ustadz dibandingkan dengan bupati, mana yang lebih mudah? Tentu lebih mudah bupati. Dia bisa keluarkan perda, peraturan daerah anti minuman keras, anti judi. Kalau saya baru sekedar ngomong jangan judi, jangan mabuk. Tapi kalau udah yang punya kekuasaan mengeluarkan peraturan, bergerak Satpol PP untuk merahasianya. Maka kemudian apa misalkan contohnya dengan memiliki kekuasaan bisa diterapkan perda-perda syariat. Jadi sebetulnya kekuasaan itu memiliki fungsi yang luar biasa. Makanya ulama menyebutkan bahwa segenggam kekuasaan lebih baik daripada sekeranjang pengetahuan. Nah, ini menurut Imam Asy-Syaukani. Jadi kalau begitu kekuasaan penting. Tapi kata Nabi jangan berikan kepada orang yang memintanya. Nah, sekarang kita lihat pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Apa kata beliau? Hadis itu melarang memberikan jabatan kepada orang yang memintanya. Kalau satu, bahwa dia minta jabatan itu hanya untuk tujuan bersenang-senang, hanya untuk tujuan kepentingan golongan, bahkan kepentingan dirinya sendiri. Tapi kalau dia meminta jabatan itu untuk sebuah kemaslahatan, itu masih dibolehkan untuk kemaslahatan. Contohnya begini, ada pemimpin zalim. Pemimpin zalim tidak adil kepada rakyat, menganiaya rakyat. Maka kalau dibiarkan ini akan berlarut-larut. Maka meminta jabatan itu untuk menghilangkan kezaliman itu masih dibolehkan. Contoh misalkan, dulu Turki itu pernah dikuasai oleh seorang pemimpin yang liberal, namanya Mustafa Kemal Atatürk. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab, diganti dengan bahasa Turki. Perempuan tidak boleh berjilbab, tentara, pegawai negara tidak boleh sholat Jumat. Dengan datangnya misalkan si Erdogan ini, Bapak Erdogan, nah sekarang tentara, pegawai harus sholat Jumat semuanya. Itu bisa kita lihat. Nah, kalau untuk tujuan kemaslahatan, bukan saja boleh, malah harus meminta jabatan itu. Kenapa? Karena kalau kita berdiam diri melihat kemungkaran, kalau kita berdiam diri, diam melihat kemungkaran, maka kata Imam Ad-Daqqa, syaitanun akhras, sama dengan setan yang gagu, setan yang awak. Orang yang diam terhadap kebatilan, terhadap kemungkaran, terhadap kezoliman, syaitanun akhras, sama dengan
setan yang gagu alias awam. Nah, jadi boleh itu meminta jabatan. Kemudian selanjutnya Imam An-Nawawi menambahkan, boleh meminta jabatan, yang bersangkutan boleh meminta jabatan dengan syarat dia amanah. Amanah seperti Nabi Yusuf tadi meminta jabatan sebagai bendahara negara karena dia hafizun alim. Dia pandai menjaga dan dia adalah orang yang berpengetahuan. Amanah, hafizun, amanah, pandai menjaga, alim, berpengetahuan. Nah, ditafsirkan di sini berpengetahuan adalah orang yang meminta jabatan itu adalah sesuai dengan keahliannya. Jadi yang meminta jabatan tidak sesuai dengan keahliannya, menurut hadis itu, kata Imam An-Nawawi, tidak boleh. Tapi kalau sesuai dengan keahliannya dan dia amanah, bisa memberikan kemaslahatan, boleh hukumnya meminta jabatan. Begitu mengenai hadis tentang jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya kalau dia itu hanya tujuan untuk bersenang-senang, di dalamnya tidak ada kemaslahatan. Memangnya dia lebih baik daripada yang sekarang ini. Nah, itu berarti dia minta-minta. Apalagi misalkan bentuk tim sukses, pokoknya pilih saya dengan menghalalkan segala cara, ambisi yang berlebihan. Pokoknya segala cara halal, haram, hantam. Nah, itu udah tidak benar. Dan betul ya. Nah, jadi tidak usah dipilih yang model gaya yang minta-minta ya, pengemis. Waktu belum terpilih aja dia rupanya macam pengemis dengan kita. Tapi dah terpilih kalah dia. Cobalah kita teleponnya digantinya nomornya. Waktu belum terpilih tuh nomorku 24 jam aktif. Ya, coba kalau dah jadi deh. Kita telepon lah atau kita WA. Ada tolen alasannya sibuk dah bisa. Padahal dia kan wakil rakyat. Wakil ya kan ndaan lebih tinggi dari yang diwakilinya. Wakil bupati ndaan lebih tinggi dari bupati. Wakil gubernur ndaan lebih tinggi dari gubernur. Tapi wakil rakyat dia merasa lebih tinggi dari rakyat. Nah, harusnya dia hormat dengan kita. Kita kan rakyat. Saya rakyat, harusnya rakyat. Lagi hormat. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Itu hanya saya kutip beberapa pendapat ulama. Jangan marah. Kalau marah kata Pramli dijual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.